Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang saya banggakan, semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan tentunya terus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menguraikan pembahasan kelanjutan tentang Pancasila sebagai sebuah sistem etika. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah sedikit berdiskusi tentang pentingnya memahami Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat. Nah, salah satu implementasi atau penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat itu tidak hanya berhenti pada konsep epistemologis dan ontologis saja, akan tetapi sejauh mana nilai aksiologis di dalam Pancasila itu bisa diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan disinilah letak pentingnya kemudian kita membahas tentang Pancasila sebagai sebuah sistem etika. Nah, karena etika, maka turunan di dalam konsep aksiologis inilah yang kita tekankan ya, yang kita tekankan. Oke. Lantas apa saja yang akan kita diskusikan pada topik kali ini? Tentu yang pertama kita mencoba akan menguraikan pembahasan pentingnya sebuah etika ya, latar belakang kenapa kemudian pentingnya mempelajari Pancasila sebagai sistem etika. Ada permasalahan-permasalahan degradasi moral dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, lantas bagaimana sih sistem etika Pancasila itu? Ya, dari kelima sila Pancasila yang akan kita kaji. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara akhlak dan etika dalam konsep beragama. Karena tujuan dalam beragama itu salah satunya adalah menanamkan akhlak atau budi pekerti. Nah, itu ada beberapa hal yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Baik saja, untuk meningkat pembahasan, kita langsung pada masuk pembahasan pertama tentang etika. Ya. Etika atau moralitas itu bisa disejajarkan dengan akhlak dalam bahasa agama ya, dalam bahasa agama. Dalam konsepsi sosial budaya, maka etika itu berkaitan dengan nilai sosial dan norma sosial. Nilai sosial itu adalah sesuatu yang dianggap baik dan buruk, sementara norma sosial itu berisikan pedoman dan aturan perilaku seseorang agar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, nilai sosial bicara baik dan buruk, tentu hal yang sifatnya sangat mendasar sekali. Setiap orang begitu dia sudah menginjak usia baligh begitu, maka dalam konsep beragama dia sudah mendapat taklif ya. Dia sudah mendapatkan semacam kewajiban-kewajiban untuk menanggung apapun yang dikerjakannya. Kenapa? Karena dia sudah berakal. Begitu dia sudah berakal, dia mampu memahami mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Jadi perbuatan yang sifatnya fitrah, lahir dari sanubari hati yang paling dalam itu tidak bisa dipungkiri mana kebaikan dan mana keburukan. Nah, ini juga mengantarkan pada pemahaman kita tentang nilai sosial, sesuatu yang dianggap baik dan buruk tadi. Nah, dalam konsepsi sistem etika Pancasila, maka jelas sistem etika Pancasila mengajarkan agar setiap warga negara itu berpedoman, berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam 5 konsep sila Pancasila, mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan, persatuan, kemufakatan, dan keadilan. Nah, itu adalah turunan di dalam pemaknaan Pancasila sebagai sebuah sistem etika. Nah, menurut salah seorang peneliti yang salah seorang penulis buku Pancasila, Yudi Latif begitu, menyebut bahwa apa sih nilai etika Pancasila itu? Jadi kalau kita memahami tentang etika Pancasila sebenarnya bisa ditarik dalam sila yang pertama begitu ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam konsep ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi semacam virtu etnik ya. Nilai utama. Nilai causa prima, sebab utama yang menjiwai dari nilai-nilai sila-sila berikutnya. Kenapa? Dalam konsep beragama itu mengajarkan tidak hanya berhubungan terhadap sesama manusia saja, tapi ia berhubungan terhadap sesama Tuhan. Jadi ada hablum minallah yang sifatnya vertikal, hubungan manusia terhadap Tuhan, dan hablum minanas, hubungan manusia terhadap sesama manusia. Jadi ada semacam
keseimbangan ya, keselarasan kita berhubungan terhadap Tuhan dan berhubungan terhadap manusia. Nah, itu etika. Nah, konsep dari etika di sini maka akan melahirkan semacam kesalehan teologis. Kesalehan teologis adalah kita menjalankan sesuai dengan syariat agama yang dianjurkan dalam aturan agama. Namun demikian tidak berhenti pada konsepsi yang bersifat syar'i semata, akan tetapi juga akan melahirkan kesalehan sosial. Nah, inilah yang disebut sebagai semacam tiga piramid ya. Tiga piramida ini harus selaras. Pertama, kita tarik pada piramida pada ujung yang pertama adalah konsep akidah begitu ya, semacam keyakinan manusia terhadap Tuhannya. Nah, kemudian pada sisi kanan ada syariat, semacam aturan-aturan dalam beragama yang harus kita jalankan. Kemudian yang bangunan yang ketiga adalah akhlak atau etika, akhlak atau moralitas. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan pada sila yang pertama. Kemudian sisi kemanusiaan, sisi persatuan, sisi kemufakatan dan keadilan. Nah, semua basis dari nilai keadilan, nilai kemufakatan, persatuan dan kemanusiaan harus bermuara pada konsep kita berkeyakinan terhadap Tuhan. Nah, di sini menjadi sumber utama sehingga orang yang beragama bukan hanya melahirkan semacam kesalehan teologis semata, ya, akan tetapi kesalehan teologis itu diwujudkan dalam kesalehan sosial. Kesalehan sosial itulah kemudian yang melahirkan kepedulian, yang melahirkan cinta kasih, yang melahirkan welas asih, yang melahirkan nilai tasamuh, toleransi, nilai ta'awun, saling bekerja sama, nilai untuk ta'ayus bisilmi, hidup dalam sebuah kedamaian, nilai untuk saling berbagi, ada rasa itsar di sana, rasa kepedulian dan seterusnya. Nah, itu konsepsi di dalam piramida ya, piramida. Jadi, keyakinan terhadap Tuhan, akidah tentu dibarengi dengan syariah. Syariah ini adalah jalan menuju Tuhan, sedangkan jalan menuju Tuhan tentunya dilakukan dengan berbagai macam cara. Ibadah yang bersifat mahdhah yang syar'i tadi, dan ibadah muamalah yang sifatnya horizontal, hubungan terhadap sesama manusia. Nah, di sini kemudian kita turunkan pada konsepsi beragama ya. Jadi akhlak atau etika itu ternyata menempati pada posisi yang sangat utama. Kalau kita membaca sejarah diutusnya Nabi saja, ketika Nabi diutus di Mekah, kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak atau etika. Nah, kenapa? Realitas yang terjadi di masyarakat adalah hubungan terhadap sesama manusia ini diwarnai dengan berbagai macam kekerasan dan penindasan. Kafilah masyarakat jahiliyah tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Perbudakan terjadi. Ya, penghormatan terhadap hak asasi manusia diabaikan. Perempuan dikubur hidup-hidup. Orang yang merasa berkuasa menindas masyarakat yang lemah, para musallafin. Nabi hadir dengan mencemurahkan akhlak. Tentunya akhlak ini memberikan keselarasan dan kesederajatan hubungan antar manusia. Bahkan dalam Al-Quran sendiri disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi kecuali hanya untuk memberikan kasih sayang terhadap alam semesta ini. Jadi agama lahir dengan akhlak, agama lahir dengan etika. Nabinya bertujuan untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Tuhan sendiri kalau kita membaca dalam berbagai sifat-sifatnya, sifat Tuhan bukan hanya asyidda, keras, tapi di sana sifat Tuhan dibarengi dengan nilai-nilai kasih sayang, dibarengi dengan nilai-nilai rahmah, dibarengi dengan ampunan, dibarengi dengan berbagai sifat-sifat yang di situ sabur, pemberi rizki dan seterusnya. Itu jadi Tuhannya Islam pun, nabinya Islam pun sangat menekankan pentingnya akhlak atau etika di dalam kehidupan sosial. Nah, maka Rasul begitu, wa innaka la'ala khuluqin adim, dan di dalam diri engkau terdapat akhlak yang mulia, khuluqin adim, luar biasa. Sebagai apa?
sebagai uswatun hasanah, sebagai pedoman sebagai acuan di dalam bertindak. Apa yang menjadi ucapannya, apa yang menjadi tindakannya, itu adalah akhlak-akhlak etika yang terus dibawa. Itulah yang kemudian melahirkan bahwa agama sangat berbarengan sekali dengan agama sangat dihiasi dengan etika dan moralitas. Nah, saya mengutip sebuah pernyataan Rumi, salah seorang dia adalah penyair begitu, yang menyebutkan bahwa cinta dan kasih sayang adalah fondasi di dalam beragama. Hal yang sama disebutkan dalam beberapa kutipan-kutipan hadis yang lain. Ma'rifatullah, keimanan kita terhadap Tuhan harus diwujudkan dengan menjalankan syariatnya. Nah, salah satu syariat yang perlu kita tekankan selain ibadah-ibadah wajib adalah memberikan rasa senyuman, memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan terhadap orang lain. Itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Ini hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moralitas. Jadi jelas bahwa etika dan moral itu menjadi salah satu poin penting di dalam kehidupan sosial. Masyarakat adalah makhluk yang bersosial. Ia tidak hanya sebagai manusia individu, ia sebagai makhluk yang bersatu dengan lingkungan, bersatu dengan alam semesta, bersatu dengan lingkungan sosial, dan seterusnya. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya menanamkan Pancasila sebagai sistem etika bukan hanya sebatas kita memahami apa itu menghafalkan saja sila 1 sampai ke 5, tapi lebih daripada itu adalah mengejawantahkan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut sebagai pemaknaan hijrah, hijrah minal zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Hijrah diwarnai dengan perubahan, bukan hanya perubahan physically, bukan hanya perubahan yang zahiri, perubahan yang bersifat materi, akan tapi perubahan-perubahan yang taghyir, perubahan-perubahan yang memberikan pengaruh yang luar biasa. Itu hal-hal yang kita bahas tentang pentingnya mempelajari Pancasila sebagai sistem etika. Lebih lanjut kita akan berdiskusi di dalam forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.